Ibu Hilwati, Kaprodi S2 PWK. Oh, baik, Ibu. Bu Astrid, Pak Nadi, apa kabar? Oh, baik Pak Hani. Pak Hani ini Kaprodi S1 PWK Bu Astrid. Ya, Bu. Oh, ya. Perkenalkan. Salam kenal, Pak. Planotalk ini sebuah programnya Unisba yang sudah lama dilakukan. Planotalk. Pak Ernadi itu. Ya kayaknya nih ide baru sih Bu. Biasanya kita SG Stadium General seperti itu. Oh Jadi, iya. ini apa? Kita kembangkan sekarang ide untuk diskusi ini. Oh, iya bagus karena dimanapun kita berada bisa saling sharing. Iya betul Bu. Ya, ini merupakan agenda dari planologi Unisba. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan keilmuan di bidang PWK perencanaan ini, yang memang nanti kami ini mempunyai 5 bidang keahlian ya Pak Ernadi ya. Iya betul. Ya, stream kota, kemudian stream desa, stream lingkungan ya Bu Hil. Ya betul. Ya. Dan stream transportasi dan stream pariwisata yang baru begitu Bu ya. 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 Dan memang hari ini kebetulan Planotalk pertama yang memang diinisiasi oleh Pak Ernadi, khusus mungkin ini di stream kota begitu Bu Astrid gitu ya. Oh iya baik. Allah ke depan ini juga akan diisi oleh stream-stream yang lain, barangkali mungkin ke depan oleh Ibu Hilwati menginisiasinya di stream lingkungan, mudah-mudahan insya Allah ya Bu Hilwati ya. Insya Allah. Begitu Bu Astrid begitu ya. Jadi memang kami mengagendakan itu. Insya Allah ini PWK Talk yang pertama diinisiasi oleh Pak Edi, dan memang Pak Ernadi ini piawai sekali nih Bu menghadirkan narasumber-narasumber yang handal begitu ya, dan memang insya Allah nanti ini akan memberikan warna wawasan, keilmuan, dan memang yang sangat penting ini untuk dunia keplanologian. Begitu kira-kira Ibu Astrid. Iya, terima kasih. Saya senang terima email dari Pak Ernadi. Kalau lihat inbox itu ya isinya pekerjaan ini itu, tiba-tiba ada yang kirim salam dari Bandung, ya tentunya saya langsung senang. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Bu Astrid. Jam 8 di sana ya Bu? Iya Pak, tapi masih agak terang, masih terang. Oh begitu. Nanti mungkin sekitar 45 menit lagi nanti perlu lampu. Ya. Kalau bulan ini di sana musim apa ya Bu? Sudah menuju musim panas Pak. Musim panas. Ya. Makanya masih terang jam segini Bu. Iya. Pak ya, teman-teman udah pada hadir Pak ya? Udah. Ya. Boleh ya sambil menunggu diperkenalkan. Ya. Ini sudah hadir tuh Bu Hilwati, Pak Hani, Bu Saras, Pak Fahmi, Pak Irlan, Pak Tony, Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini sangat akrab dengan ayahanda Bu Astrid. Mungkin Pak Bambang. Oh. Ya, sangat dekat dengan Bapak. Mana Pak Bambang? Oh iya Pak. Kenal ya Bu. Lihat. Assalamualaikum. Salam Pak. Salam. Kemudian ada Bu Ida, Bu Nia. Bu Ida ada menyampaikan salam ke Bu Astrid. Ini kenal juga ya. Bu Ida Jufan. Iya, betul Bu.
Oh, Ada masih ingat beliau. Pak Ivan, dari timnya Bu Asri sudah ada Pak Bono, Iya. Bu Ihat ya Bu ya, silakan Bu, barangkali bisa diperkenalkan. Iya, Pak Bono kepala studio kami. Iya. Dan Mbak Ihat yang posisinya di Bandung. Iya semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Bono ini di Amerika juga, Bu? Di Bukan, Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, iya. Ada 5 orang timnya ya, Bu Astrid? Bagaimana, Pak? Ada timnya, ada berapa? Berapa orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Jakarta ada sekitar 25, di Bandung ada kalau dihitungkan mungkin sekitar 6 sampai 8. Ya. Di Los Angeles ada 6. 6. Banyak sekali, Bu ya. Ya, alhamdulillah bisa bersama-sama, Pak. Nggak bisa ngerjain sendiri. sangat dibutuhkan tim kerja yang baik untuk banyak hal. Ya, Pak. Bagus, Bu. Juga ada Santo dari Santo dari Development Arsitek kami. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu Astrid. Di luar tuh nulisnya. Ya, barangkali sambil menunggu serta yang lain, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Astrid telah hadir di Forum Planotalk Unisba. Kegiatan ini memang rutin dilakukan, mungkin dalam versi yang berlainan. Yang biasa kita lakukan adalah diantaranya stadium general dan seminar-seminar begitu. Kemudian untuk menghemat waktu, dipersilakan mungkin Pak Hani dulu memberikan sedikit sepatah dua kata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ini surprise bagi saya terutama begitu ya, karena memang hari ini kita bisa berkumpul di acara Planotalk dengan narasumber maestro ya di bidang urban management begitu. Pak Enadi memang saya katakan tadi piawai dalam menghadirkan pakar-pakar di bidang ini gitu. Dan ini merupakan webinar pertama yang memang digagas oleh PWK Unisba dari serangkaian kegiatan serupa di mana memang tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan keilmuan di bidang planologi begitu ya. Dan memang kami memiliki 5 bidang keahlian khusus, tadi sudah dijelaskan, ada stream kota, desa, lingkungan, transportasi, dan pariwisata. Jadi nanti sesuai keahliannya, hari ini diinisiasi oleh Pak Enadi Saudi ya, dengan Planotalk hari ini bertemakan urban management dan financing. Terima kasih kepada Bu Astrid yang telah berkenan untuk mengisi kegiatan ini di dalam rangka meningkatkan wawasan keilmuan khususnya di bidang kewaspadaan gitu ya. Saya kira dengan pengalaman Bu Astrid yang telah dan pernah gitu ya mengelola sistem perkotaan di LE ya Bu Astrid, mungkin akan memberikan informasi yang menarik sehingga memang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua bagaimana memanage perkotaan. Saya kira memang mengingat waktu Pak Enadi yang terbilang singkat, mudah-mudahan ini bisa tercapai dalam 2 jam ini. Saya persilahkan untuk memulai acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya akan sedikit menyampaikan sedikit latar belakang. Ya, sudah bisa dilihat ya. Ini adalah kegiatan kita untuk Planotalk dengan tema Management and Financing Learning from US Experience yang nanti akan disampaikan oleh Bu Astrid Haryati. Ini lulusan daripada arsitektur landscape di LA. Ini asosiasinya sangat banyak ya. Ada AIA, ASLA, ILA, ada IAP, dan IIDA. Jadi saya akan sedikit memberikan tata tertib untuk peserta. Ini terima kasih telah hadir dalam Planotalk Unisba. Ini peserta mengisi daftar hadir melalui Google Form yang akan dibagikan melalui Room selama acara berlangsung. Kemudian pertanyaan kepada narasumber dapat diajukan melalui link Google Form yang akan dibagikan melalui chat room selama acara berlangsung. Kemudian ketentuan pengaturan audio dan video, panitia akan mengatur default setting peserta ke dalam mode dan tanpa video. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan audio dan video selama berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh host untuk menjaga kestabilan koneksi. Kemudian ketentuan chat room dapat digunakan untuk memberikan tanggapan selama diskusi berlangsung. Kemudian tidak diperkenankan untuk menggunakan chat room di luar topik diskusi. Kemudian ini adalah gambaran daripada peserta, itu sekitar 238, belum termasuk dosen dan dari tim Bu Asid. Ini ada pelajar 84,9%, 197, kemudian dosen 17 orang, kemudian profesional ada 11, pegawai negeri sipil ada 4 orang, kemudian karyawan swasta 8 orang, kemudian wirausaha 1 orang. Kemudian ada important links-nya, itu pertanyaan ada bit.ly garing Planotalk strip pertanyaan. Kemudian untuk daftar hadir umum di bit.ly garing Planotalk strip daftar hadir strip umum. Kemudian daftar hadir mahasiswa, ini ada di bit.ly Planotalk strip daftar hadir strip mahasiswa Unisba. Kemudian untuk YouTube live streaming, ini ada bit.ly garing Planotalk strip live YouTube. Saya sedikit akan memberikan mengenai latar belakang, di mana kita sekarang sebetulnya di dalam sustainable development itu betul-betul menghadapi ujian yang luar biasa karena kita menghadapi pandemi skala global gitu, yang kemudian ini akan mengancam terhadap perkembangan atau pembangunan di banyak negara. Resesi ini kita dengar Singapura sudah mengalami resesi, kemudian Indonesia juga menurut Pak Jokowi kalau gagal di kuartal 3 kita juga akan masuk dalam resesi. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terkait dengan resesi ini, saya kira ini dari Bu Hil pernah menyampaikan sebuah buku, ini dari Danah Johar. Ini ternyata memang kondisi resesi ini satu kondisi alami yang kemungkinan memang akan terjadi gitu, sehingga Danah Johar menyebutnya diperlukannya satu sistem adaptif kompleks, di mana salah satu unsur di dalam sistem adaptif kompleks itu adalah bagaimana kita mengembangkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ilmu atau teori terkait effectivity management ini sudah dikembangkan atau sudah dirintis oleh Jeffrey Newfarmer dan Roxanne Coase, itu dengan berbagai kegiatan riset dan konsultatif di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, ini kemudian terinspirasi oleh riset-riset daripada Jerry Newfarmer ini, kita perlu mengembangkan satu model manajemen kota yang efisien dan efektif di Indonesia.
Dan untuk mendalami mengenai ilmu efisiensi dan efektif di dalam manajemen kota ini, saya kira kita perlu belajar dari negara-negara maju. Oleh karena itu, kami menghadirkan Ibu Astrid yang sudah lama bekerja di Amerika, yang tentunya sangat mengenal betul karakteristik daripada sistem manajemen pembangunan yang terjadi di Amerika. Sebagai negara maju, barangkali itu adalah satu kita bisa belajar dari Amerika terkait dengan efisiensi dan efektif di dalam manajemen kota tersebut. Barangkali kita nanti akan lanjutkan dengan Bu Astrid, tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV daripada Bu Astrid. Ibu Astrid lahir di Bandung tahun 71. Kalau di Bandung tinggalnya di Sarijadi, ini dekat dengan rumah saya, Bu. Saya tinggal di Sarijadi juga. Oh iya, kemudian ya, tetanggaan. Bu Astrid ini dari tahun 97 sudah bekerja di Amerika sebagai urban and landscape designer. Ini merencanakan berbagai kota, Chicago, Illinois. Kemudian tahun 99 sampai 2005 ini bekerja di Tank and Associate di Chicago, Illinois. Ini memimpin 400 staf perencanaan dan tim desain landscape. Ini banyak sekali objek-objek yang direncanakan di seluruh Amerika dan dunia, ya Bu. Kemudian tahun 2005 sampai 2007 ini bekerja di wali kota sebagai wali kota, assistant to the mayor di City of Chicago. Kemudian tahun 2008, 2010 ini bekerja di wali kota San Francisco. Ini sebagai wakil wali kota juga. Kemudian 2010-2011 ini di direktur dan anggota Dewan Yayasan PA Internasional. Kemudian 2011-2013 ini adalah sebagai staf khusus di Kementerian Perdagangan Indonesia untuk menyusun peraturan dan kebijakan terkait dengan perdagangan internasional. Kemudian 2011-13 sampai sekarang beliau adalah founder dan global strategist di PT Terra Lumen. Ini sebuah perusahaan untuk mengembangkan secara terpadu mulai dari visi, pembentukan kebijakan hingga perencanaan dan desain, mulai aplikasi. Ini berkantor di Jakarta dan di Los Angeles, ya Bu. Barangkali itu CV yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya waktu kami persilahkan untuk Bu Astrid. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di acara Planotalk yang pertama ini untuk di Unispa. Seperti disampaikan Pak Ernadi, saya lahir di Bandung, di Sarijadi Baru, SMP 5, SMA 1, daerah-daerah Dago sana. Dan bahkan tidak pernah bekerja di Jakarta sebelum kemudian mengambil S2, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ernadi. Kalau boleh saya mulai untuk share dokumen yang ingin saya sampaikan hari ini, Pak Ernadi. Ya, silakan Bu, silakan dilanjut. Baik, apakah sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa dilihat. Baik. Senang sekali saya hari ini bisa sharing terhadap aspek urban management dan financing, karena yang seringkali dibicarakan atau yang banyak bertanya ke saya adalah apa yang dilakukan oleh kota-kota dunia yang
kebetulan saya pernah berkiprah dan berkarya. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah bukan apa, tetapi mengapa dan bagaimana. Karena itu kata kunci manajemen dan financing itu menjadi luar biasa penting. Sewaktu Pak Ernadi kontak saya, ini menjadi trigger dari kami untuk bisa share pembicaraan hari ini. Saya disertai rekan-rekan Teralumen juga, ada kepala studio kami, Pak Bono, rekan development arsitek, Pak Santo, dan mungkin ada rekan-rekan lainnya termasuk Mbak Ihat yang mendampingi saya di keseharian. Ingin melaju pertama-tama adalah poin inti utamanya adalah waktu yang sudah ditempuh sejak dari Bandung sampai dengan Los Angeles hari ini apa saja. Pengembangan awareness atau pemahaman diri terhadap arsitektur, dunia desain, perencanaan dan perancangan itu sangat dimulai di Bandung. Tentunya Kota Bandung itu menjadi sumber inspirasi apa yang bisa kita lakukan bersama. Loncat ke S2 saya di Denver yang dengan studi khusus di Helsinki, Finlandia, terkait aspek-aspek Amerika West dengan skalanya yang berbeda, cukup besar, dan eksposur ke karya-karyanya Alvar Aalto di Helsinki yang sangat rendah hati dan sangat melebur ke lingkungan, itu sangat menyentuh hati. Dengan demikian saya merasa beruntung terekspos terhadap hal-hal yang strategi di perencanaan dan perancangan yang bukan hanya sekedar look at me, tetapi yang menyatu terhadap konteksnya. Di Chicago, selain bekerja di bidang yang tadi disampaikan Pak Ernadi, arsitektur engineering utamanya, saya terpanggil untuk membantu aspek desain dari banyak proyek-proyek infrastruktur yang saya seringkali desainer ataupun arsitek rekan-rekan saya hindari, karena mungkin lebih keren lah kira-kira untuk bekerja yang lebih arsitektural. Tapi skala infrastruktur sangat luar biasa menurut saya, karena dampak dan manfaatnya itu luar biasa bisa luas, dan seringkali tidak ada pemahaman desain atau kurang adanya pemahaman desain terhadap solusi yang dilakukan. Ekoaktivisme itu menjadi tema di Chicago, di mana sesudah aktif di berbagai organisasi, wali kota tiba-tiba telepon saya di tengah-tengah musim dingin. Saya langsung deg-degan karena wali kota biasanya nggak pakai acara telepon-telepon. Mikirnya saya salah apa, tapi ternyata beliau melihat pembicaraan yang saya lakukan terhadap pengusungan open space plan, yang beliau pikir saya bisa diminta menjadi jembatan antara private sector dan pemerintah saat itu. Chicago kotanya sudah luar biasa cantik, tetapi yang dimintakan oleh beliau adalah agar saya bisa mengawal untuk environmentally friendly strategi terhadap solusi desain yang ada. Wali kota San Francisco saat itu sering berkunjung ke Chicago untuk belajar tentang berbagai hal. Beliau kemudian sesudah 2 tahun saya di Chicago di kantor wali kota San Francisco meminta saya untuk membantu beliau, di mana kemudian saya dengan posisi yang kira-kira sama mendukung kinerja San Francisco. Skalanya berbeda, 10 kali lebih kecil dibandingkan Chicago, tetapi dengan konteks environment yang luar biasa unik. Nanti akan saya jabarkan selanjutnya. Waktu kemudian yang Pak Ena disampaikan bahwa sekembalinya sesudah 20 tahun di Amerika, di Jakarta saya bergabung dengan Pak Sarwono, mantan Menteri Lingkungan untuk bidang yang sedang dilakukan saat itu, MDG, dan kemudian menjadi staf khusus Pak Gita saat menjadi Menteri Perdagangan. Mengapa arsitek seperti saya membantu portfolio perdagangan Indonesia? Itulah karena PDB Indonesia yang 60% adalah domestic consumption atau konsumsi domestik, yang dimana pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya ada di dalam tanda kutip di lapangan. Karena itu kebijakan publik yang harus membantu mendukung akses ke solusi maupun
bahan-bahan materi yang ramah lingkungan luar biasa penting. Itu menjadi agenda pribadi dalam tanda kutip, tetapi sekalian mendukung kinerja perdagangan Indonesia. Selanjutnya, saya bergabung dengan teman-teman semua yang membantu saya untuk berkinerja di Indonesia, seperti Bono, Santo, Mbak Ihat, Mbak Teresia, dan lainnya, untuk placemaking di Jakarta dan di Los Angeles saat ini. Ujung-ujungnya sesudah perjalanan dari Bandung sampai dengan Jakarta, Bandung ke beberapa tempat dan kembali ke Jakarta dan Los Angeles adalah hal yang digarisbawahi design approach terhadap pembentukan kebijakan, pendekatan desain terhadap pembentukan kebijakan, itu yang penting sekali. Tetapi apakah kita harus jalan-jalan ke luar negeri terus untuk mendapatkan pemahaman itu? Tidak sama sekali. Kebetulan saja saya mendapatkan exposure tersebut, tetapi saya malah sangat terkena dengan berbagai kegiatan kami di Teralumen yang melakukan pendekatan-pendekatan perencanaan dan perancangan yang memiliki kinerja dan pemahaman blue-green economy. Kegiatan kami baik dari komersil PT Teralumen maupun Yayasan Teralumen, yaitu Yayasan Bentang Ruang Bumi, termasuk yang kami luncurkan yaitu melalui penyu.org, Eco Resort beberapa lokasi, Coastal Zone Management, Conservation and Preservation, dan repurpose berbagai structure, itu yang sangat membentuk pemahaman pendekatan desain terhadap kebijakan publik. Hal lainnya juga yang kami lakukan, baik sebagai prinsipal konsultan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, sejak awal sebelum konsorsium Indonesia-China terpilih, kami yang membentuk visibility terhadap bagaimana bentukan investasi infrastruktur bisa membantu pengembangan dan pengorganisasian koridor ekonomi Jakarta-Bandung. Jadi seharusnya judulnya bukan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi pengorganisasian koridor ekonomi Jakarta-Bandung, karena banyaknya sprawl dan lainnya secara historik. Dan strategi placemaking lainnya, termasuk profit with purpose, impact investing, berbagai kegiatan yang kami lakukan, yang bentukannya bisa bentuk komersil, tetapi kinerjanya kami upayakan agar melebihi sekedar KAK yang diberikan oleh klien kami. Inti utamanya yang kami lakukan bersama adalah placemaking yang berdaya tahan tinggi. Placemaking bisa macam-macam, bentuknya bisa bentuk fisik, bisa berbentuk solusi yang non-fisik. Sangat tergantung dengan kebutuhannya. Karena itu saya pribadi dan rekan-rekan Teralumen dengan senang hati berkinerja bukan hanya sekedar mendesain, menunggu dan menanti adanya orderan desain, tetapi malah membentuk program sendiri, menginisiasi dan bahkan menghitung bisnis plan sendiri agar bahasa solusinya itu bisa sejalan. Dan sekali lagi pendekatan desain terhadap kebijakan publik dan pembentukan ruang bisa dilakukan dengan baik. Caranya bagaimana? Kami ingin share beberapa tahap yang mungkin bisa diberikan secara kisi dasarnya. Why-nya, mengapanya adalah dengan menyamakan visi dahulu. Berbagai hal yang ingin kita lakukan, kita punya banyak RPJMD, punya banyak master plan, punya banyak rencana kerja dan lainnya. Tetapi visi itu bukan berarti RPJMD dan lain-lain. Visi adalah pemahaman terhadap kualitas dan bentukan yang diinginkan ataupun dibutuhkan ke depannya. How-nya yang penting adalah menyamakan alat ukur. Definition of success itu di tiap orang berbeda, karena memang kita tidak bisa melakukan kinerja kita sendirian. Untuk menjembatani berbagai hal yang kita miliki secara personal, kita perlu alat ukur yang kira-kira sama, atau yang paling tidak bisa dipahami bersama.
how terhadap akseleratornya, ini yang ingin difokuskan hari ini, yaitu terhadap sistem dan insentif. Tanpa adanya sistem dan tanpa adanya insentif, apapun itu bentuk kebijakan publik, solusi, reaksi, itu akan mandek dan akan menjadi referensi saja, tapi tidak memberikan kemampuan untuk menarik perhatian maupun kerjasama banyak pihak. Dan hal lain yang penting dilakukan adalah what-nya adalah bukan hasil akhir. What yang utama adalah pilot project-nya. Karena seringkali visi dan solusi kita nggak bisa tahu persis solusi itu seharusnya seperti apa. Seringkali yang perlu dibentuk adalah kesepahaman, kepercayaan kembali apabila pernah broken, maksudnya kepercayaannya, kemampuan dan keinginan bekerja sama itu juga harus dibentuk. Baru kemudian hasil akhir bisa kita bicarakan. Baik, untuk menyamakan visi, saya ingin share dulu dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salah satu pendekatan yang menurut kami sangat penting dan sering terlupakan. Penyamaan visi bukan hanya sekedar tujuan, background, target, kinerja, objektif, dan lainnya. Tetapi secara sistem, visinya seperti apa. Salah satu diagram yang ingin kami share adalah istilahnya hub and spoke. Seperti sepeda, ada rodanya besar, rodanya kecil, saling berhubungan. Sebuah kota yang resilient memiliki daya tahan tinggi itu yang terhadap tempaan tantangan kota apapun, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk adanya pandemi yang kita alami sekarang, harus dibentuk dan didukung oleh jejaring sentra ekonomi wilayah, yang penting adalah keyword-nya wilayah, yang dilengkapi dengan elemen livability yang kuat. Tentunya secara fisik nanti ada node, ada hub, ada konstituen, ada boosternya, ada konektivitasnya, termasuk pusat transit publik seperti Superblok Stasiun Halim, seperti kalau di Bandung mungkin area-area sentra ekonomi lainnya termasuk Cibaduyut, hal-hal seperti itu yang bisa diaplikasikan. Masing-masing hub yang memiliki konektivitas kinerja dalam jejaring regional lengkap ini harus mampu untuk mandiri dalam skala lokal. Tapi yang penting juga bisa mendukung kebutuhan sumber daya di jejaring di bagian jejaring lainnya. Inti utamanya apabila ada yang terputus, masing-masing bisa berdiri sendiri, tapi juga bisa bisa memberikan subsidi lah istilahnya ke node yang lainnya. Kalau Bandung kira-kira seperti apa? Saya tidak ingin mengaplikasinya secara gamblang, tetapi ini sesuatu yang ada baiknya mungkin Pak Ernadi, Pak Hani, Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan dengan rekan-rekan mahasiswa. Kalau di Bandung seperti apa diagramnya? Saya mulai saja beberapa sistem yang ada yang tentunya harus dilengkapi. Ada berbagai kegiatan, kabupaten akan buat LRT, akan ada ini dan itu. Ini semua harus dipetakan. Dikembalikan ke kebutuhan dasar kita. Sebuah kota yang berdaya tahan tinggi harus memiliki pusat-pusat yang kecil. Seringkali pihak media menanyakan ke saya, bagaimana Mbak Astrid itu solusinya yang ada di luar. Yang harus dicopas bukan apanya, tetapi bagaimananya. Dan juga yang utama, yang sering dan perlu kita lakukan juga adalah pemahaman, contohnya, kapan kita nggak ada kemacetan di Jakarta atau Bandung. Kalau wilayah-wilayah kotanya tidak mandiri, tentu saja tinggalnya di selatan, kerja di timur. Yang kerja di utara harus nyebrang ke timur. Kalau tidak, per wilayah memiliki live, work, dan play yang menarik. Sampai ujung dunia juga nggak akan selesai. Mau pakai LRT, MRT, HSR, apapun itu, nggak akan selesai-selesai kalau regional planning-nya tidak ditata kembali dengan aspek yang lebih mandiri. Bergerak ke penyamaan alat ukur, design is a language. Design adalah sebuah bahasa. Perencanaan wilayah juga adalah dari aspek fisiknya,
adalah sebuah bahasa. Bahasa saya bukan bahasa linguistik biasa, tapi bahasa dan pemahaman saya mungkin berbeda dengan beberapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Karena itu kita perlu alat ukur yang sama. Kita coba cari sebuah pembahasan yang baik, yang menyamakan kita. Contohnya, apa sih ruang yang baik itu? Ruang yang enak, yang nyaman. Ini salah satu contohnya sebagai alat ukur dari Project for Public Spaces terhadap hal-hal yang kuantitatif dan kualitatif. Yang kualitatif itu adalah yang di kuadran tengah. Sebuah ruang memiliki aspek karakter yang sosial, mengapapi hal-hal yang baik terhadap fungsi dan aktivitasnya, connected terhadap akses dan linkage, nyaman, comfortable, dan memiliki image yang baik. Itu kualitatif. Oke, itu kualitatif, tapi nyamannya saya berbeda dengan beberapa pihak. Caranya gimana? Di ruang yang bagian luar, di lingkaran luar adalah cara berhitungnya. Jadi ini bisa didedikasikan ke pihak-pihak yang membutuhkan tools untuk menghitung pergerakan ataupun perbaikan dari kinerja ruangnya. Kalau ruang yang sosial itu apa saja? Apakah kegiatan volunteerism-nya cukup tinggi? Apakah anak-anak dan terutama wanita merasa nyaman di malam hari untuk berada di ruang tersebut? Apakah traffic datanya menunjukkan keamanan yang baik? Apakah aktivitas pedestriannya menunjukkan perkembangan yang baik juga? Bagaimana kondisi sanitation, rent-nya, biaya menyewa perumahan, property value, dan lainnya bisa dihitung. Di mana kemudian sama-sama kita menggunakan alat ukur seperti ini untuk bisa memahami menggerakkan kota yang baik dan ruang-ruang yang bisa ditata tuh apakah ngedandaninnya seperti apa. Kalau dandaninnya oke, tapi menambah jiwanya apabila jiwanya somehow kehilangan jati diri, kehilangan identitas, memperkenalkan lagi programnya dengan cara apa saja. Ini sebagai contoh. Lalu hal yang penting untuk pembicaraan hari ini adalah sistem dan insentifnya. Sistem dari manajemen kota banyak teorinya. Tentunya Bapak Ibu sekalian dari jajaran staf Unisba banyak mereferensikan teori-teori yang sudah mungkin sering dibicarakan di referensi secara umum. Tetapi yang penting adalah sistem kaitannya dengan financing-nya, karena apapun itu manajemen kota, yang dibutuhkan adalah pelumasnya. Bagaimana cara kita menggerakkan sistem tersebut. Kalau sistemnya hub and spoke seperti tadi, caranya bagaimana? Berarti ada desentralisasi kegiatan yang saling terkoneksi. Saya ingin menceritakan tentang Community Benefit District atau Business Improvement District. CBD ataupun BID ini adalah mekanisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari zona komersil maupun mixed use melalui kerjasama antara kota dan masyarakat. Dasarnya adalah seperti yang kita lakukan di RT RW sendiri. Kan biasanya kita ada iuran sampah, mungkin iuran siskamling dan lainnya. Inti utamanya kita sudah punya di sistem masyarakat Indonesia. Yang diformulasikan di negara-negara dunia termasuk Amerika adalah bagaimana ini diaplikasikan agar kemudian pengukurannya jauh lebih baik dan manajemennya lebih baik. Contohnya, di Amerika melalui voting, sekarang sudah diperbaiki, votingnya cukup 30%, nggak perlu 50% dari pemilik lahan dari sebuah kawasan. Sebuah kawasan manfaat untuk masyarakat itu bisa di set up selama 5-15 tahun. Kemudian ada studi analisa dampaknya. Jadi kalau ada hal-hal yang dilakukan terkait Community Benefit District itu
dampaknya seperti apa. Lalu dilakukan penetapan dan peluncuran program. Inti utamanya adalah pelayanan kota adalah di sini. Pelayanan kota kan perlu standar karena sistemnya sama. Truk sampahnya sama, nggak bisa dibedakan antara KPAD sama pusat kota Indonesia, semuanya sama. Tetapi apabila sebuah kawasan berkeinginan untuk memiliki pelayanan yang lebih tinggi atau lebih baik, kemudian terjadilah kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama di atas kualitas dan level of service yang diberikan kota. Disitulah terbentuk BID maupun CBD. Di mana kemudian para pemilik lahan menetapkan biaya pemeliharaan dan manajemen kawasannya, seperti kita semua bayar siskamling dan bayar sampah di atas yang seharusnya, yang dilakukan oleh organisasi nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Contohnya ini di San Francisco, ada sekitar 16 kawasan yang secara khusus memberikan aspek-aspek komitmen terhadap dirinya, dan di 1 tahunnya memiliki nilai sumbangan yang ditetapkan sendiri cukup besar nilainya secara dolar ya, karena jumlah properti yang ikut serta dalam kegiatan ini. Untuk melakukan expenditure-nya ataupun pengeluarannya itu bisa dilakukan dari 6 bulan maupun 12 bulan, dan budgetnya bisa berbagai. Salah satunya, contohnya, ini Castro di Upper Market San Francisco sejak 2005. Mereka sudah mencanangkan diri sebagai kawasan khusus. Mereka membersihkan trotoar sendiri, lakukan public safety, ada krunya sendiri pakai kaos gitu. Kayak krunya sendiri kaos Welcome Upper Market Castro contohnya. Business attraction, streetscape improvement, mereka lakukan kegiatan tambahan sendiri. Yang dibiayai adalah berbagai hal, tidak ada limitasi sebenarnya. Yang penting itu adalah keputusan bersama. Jadi kalau di RT dan RW di kecamatan ada panitianya untuk 17 Agustusan, ini bukan hanya untuk acara, tapi untuk setahun penuh intinya. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari CBD dan BID tersebut. Delineasinya bisa macam-macam. Ini contoh bloknya. Ada properti yang mau ikut, ada properti yang nggak mau ikut. Itu adalah sebuah kebersamaan demokrasi yang diaplikasikan bersama di kawasan masyarakat. Yang sering dilakukan memang adalah koridor komersil, tetapi di lingkungan masyarakat juga sangat bisa diterapkan terkait kebersihan lingkungan dan kegiatan lainnya. Yang sangat menarik adalah masing-masing kawasan punya karakter dan identitas sendiri. Jadi cukup unik dan sangat memberikan atraksi terhadap kegiatan ekonominya. Mekanisme lain yang bisa membantu dalam manajemen dan financing adalah yang disebut sebagai tax incremental financing ataupun TIF. Meningkatkan kemampuan pengembangan dan perbaikan kawasan maupun struktur atau bangunan existing melalui kerjasama antara kota dan masyarakat. Caranya adalah mengambil pendapatan pajak yang akan terjadi di tahun ke depan terhadap masing-masing properti dalam kawasan sendiri, di mana kemudian kenaikan nilainya, peningkatan pajak, kalau peningkatan nilai properti berarti ada peningkatan nilai pajak, itu kemudian dihitung untuk membayar balik, dianggap sebagai pengembalian dari pinjaman dari pajak ke depan. Perhitungan ke depannya dilakukan, penentuan manfaatnya dilakukan, lakukan penetapan, kemudian kita sudah paham adanya dalam tanda kutip pengembalian nilai pajak. Semua ini dilakukan dalam kurun kawasan yang ditentukan. Jadi tax incremental financing ini sekali lagi dilakukan di level masyarakat yang ditetapkan, kemudian dijadikan sebuah kawasan khusus yang diizinkan untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan cara pinjam dari potensi
peningkatan nilai dari pajak yang ada. Ini dilakukan dengan memahami confidence terhadap daya ungkit dari investasi yang dilakukan sendiri. Contohnya kalau dana yang diambil dari masa depan itu dilakukan untuk pembersihan, untuk masang lampu jalanan yang dengan identitas yang lebih baik, yang ada karakter kawasan, untuk dilakukan untuk membeli atau memasang tempat duduk sepanjang trotoar, untuk penghijauan dan lainnya. Nilai properti yang melihat ke koridor umum tersebut, jalan umum tersebut kemudian bisa meningkat dan dikalkulasikan dan penyesuaiannya dilakukan. Ini informasi saja di Amerika, jumlah TIF district itu cukup tinggi. Yang warna merah marun itu sampai 3.000 TIF district aplikasinya. Karena sangat membantu untuk memberikan kemampuan kawasan tersebut untuk bergerak tanpa harus membebani pemilik-pemilik bangunan sekitarnya atau membebani pendanaan dari bank, karena resikonya yang harus diambil oleh masing-masing properti dihapus, kemudian diberikanlah pinjaman dari funding dirinya terhadap potensi masa depan. Itu dua mekanisme manajemen dan financing yang ingin kami share, yang menurut kami sangat applicable terhadap kota-kota kota-kota Indonesia, Jakarta, Bandung, dan tentunya kota-kota level 3, level 4 lainnya. Untuk pilot project seperti apa? Seperti apa sih mekanisme itu pernah dilakukan dan bisa membantu kota-kota yang kita bisa pelajari bersama? Sharing sedikit mengenai kota Chicago contohnya. Chicago sekali lagi kotanya sudah indah, tetapi sangat berkeinginan untuk menjadi kota yang hijau. Caranya banyak, dari nodong pemilik lahan untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas bisa, tetapi tentunya sulit dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah pemberian insentif. Contohnya nih, di Chicago urban forest-nya lumayan terkenal. Dampak ekonomi dari penanaman pohon di koridor jalan komersil itu bisa dihitung. Kalau di kota besar, investasi yang ada itu meningkatkan nilai sekitar 12%. Kalau di kota kecil 9%. Jadi contohnya nih mau beli kopi di jalanan yang rimbun ada pohonnya itu, si kopi itu willingness to pay, bukan kemampuan beli, tapi willingness itu maksudnya kesediaan dari customer untuk membeli sebuah barang ataupun anggap aja kopi itu bisa 12% lebih tinggi dari apabila dijual di jalanan yang tidak serimbun ini. Kalau di kota kecil sekitar 9%. Jadi peningkatannya sekitar demikian, bisa dihitung. Dan di background gambar ini, Urban Heat Island-nya Chicago bisa dilihat. Yang hijau, yang merah-merah. Yang merah-merah ini kalau nggak lapangan parkir, arena-arena kegiatan yang komersil. Yang hijau bisa dilihat mungkin di sekitar neighborhood. Ini sebuah peta yang dinamis karena penghitungan itu kan mengikuti umur pohon ya, contohnya. Tree canopy cover-nya dihitung dengan baik. Dan ini konversinya ke ekonomi. Ekonomi ada manfaat selanjutnya. Contoh lainnya adalah investasi yang dilakukan untuk peningkatan open space di Chicago, untuk wildlife dan nature plan. Sekitar demikian besarnya ukuran natural habitat, dan potensi habitat restorasi dan jumlah lahan yang kemudian ditingkatkan dari kacamata housing economic development. Bahkan sempat pada saat saya menjadi asisten di kantor wali kota, kami swap lahan dari Tata, company yang besar di dunia, karena kami menemukan bald eagle di lahannya milik Tata. Mengapa itu penting? Karena bald eagle ataupun raja wali yang khusus gitu jenisnya itu bukan cuma satu, ternyata ada keluarga dan anaknya.
itu berarti menjadi parameter bahwa mereka bisa hidup di kawasan industri. Berarti sungai yang kota Chicago bersihkan menghasilkan ikan, jadi ada bald eagle, bisa berkeluarga, ada anaknya dan lainnya. Bahkan dengan suka hati kota swap land dengan Tata Steel Company. Mereka suruh pindah ke tempat lain, kita ambil alih tempat tinggalnya, di mana kita temukan bald eagle itu. Bahkan di sungainya Chicago kami pernah celupkan sebuah miniatur kota di mana ikan keluar masuk gitu dalamnya. Karena sungainya Chicago itu biasanya jelek gitu kualitasnya, tapi kami masukkan kamera. Kameranya ditayangkan di jalur pertokoan. Jadi yang beli banyak barang-barang mewah, mereka lihat loh, ternyata ada ikan ya di sungai kita. Itu kami judulkan Fish Hotel. Masuk ke TV-TV sampai ke TV Rusia. Inti utamanya kadang-kadang adalah hal-hal yang kita lakukan itu kita perlu suarakan dengan naratif dan komunikasi yang baik, di mana partisipasi dan pemahaman masyarakat bisa terbangun. Hal lain yang strategi lain yang digunakan di Chicago untuk tax incremental financing dan BID itu adalah untuk penambahan green roof. Karena open space di Chicago tidak bisa sampai 20% yang ideal, masih di belas-belas. Kebanyakan kota dunia juga masih di belas-belas, sekitar 11-12% open space-nya. Sementara struktur jalan sekitar 18%-an. Dengan demikian di kota Chicago dipromosikan green roof at least di mana dari jam 8 pagi sampai jam 6 sampai jam 5 sore itu misalnya green roof ataupun rooftop-nya itu dibuka untuk publik, bisa naik ke atas. Itu bisa memberikan manfaat, kemudian dikonversi jadi benefit. Kalau misalnya bangunan baru ada green roof-nya, teorinya bisa nambah GFA, FAR atau KLB. Bisa nambah KLB, bisa meningkatkan mekanisme perencanaan bangunannya bisa diberikan manfaat apabila memberikan fitur ini. Contoh lainnya dilakukan, ini ada Millennium Park. Awalnya parkir terbuka, ini adalah area stasiun kota di pusat kotanya Chicago, dekat historic landmark dan lainnya. Kemudian pendanaan publik, PPP, Public Private Partnership, 50-50 dengan private, dibentuklah Millennium Park, di mana caranya adalah si green space itu di kotak-kotak seperti grid kota, kemudian kerjasama dengan private. Private bisa bisa adopsi ruang-ruang green tersebut. Ada Wrigley Family, ada Boeing, ada lainnya. Mereka bisa mengadopsi ruang-ruang kota, ruang-ruang hijau tersebut dengan penamaan yang elegan dan diseleksi dengan baik. Kemudian ruang kota ini jadi gratis untuk fungsi programnya. Ini membantu peningkatan ataupun membantu investasi kota untuk infrastruktur hijau yang seringkali tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaannya. Nah, jangan lihat bentuknya, jangan di-copy desainnya Millennium Park. Yang harus dilihat adalah ini. Estimasi aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh Millennium Park selama 10 tahun, revenue dari visitor spending sekian jumlahnya. Pajak revenue untuk visitor spending sekian jumlahnya. Employment, job creation terhadap visitor spending sekian jumlahnya. Direct earning dan lain-lain industri. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita lihat, kemudian dikonversi dengan berbagai portfolio di kota-kota Indonesia. Bentuknya bisa kotak, bundar, segitiga, tapi inti utamanya adalah jiwa dan spirit ataupun target kita adalah untuk peningkatan jumlah penghasilan, jumlah tenaga kerja ataupun peluang kerja, dan potensi ekonomi lainnya tanpa harus mendorong pihak-pihak yang sudah ada di lokasi tersebut. Kalau dari Pak Jokowi mungkin sudah diintroduce bukan PPP saja, tetapi quadruple P,
termasuk people, public-private people partnership. Jadinya pemilik lahan yang awal bisa dikoordinir dan diorganisir, tidak harus dibeli oleh developer, mereka bisa menjadi pihak yang co-pemilik atau co-owner dari kegiatan yang dilakukan bersama. Quickly ke San Francisco, pembelajarannya apa? Contohnya ini, maaf. Ini adalah koridor utama Market Street namanya. Sini area Fisherman Wharf di sana. Industri perikanan sudah menurun sekali. Ini adalah area pusat pemerintahannya, pusat kota pemerintahannya. Pada saat itu, sebagai asisten wali kota bekerja sama dengan pendanaan dari Clinton saat jadi presiden, kemudian Obama juga untuk meningkatkan kualitas civic center yang kebetulan historik bersejarah. Caranya dengan guiding principle yang khusus, harus meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan terhadap kinerja sumber daya, mengurangi persampahan, sampah bukan aja limbah juga, dan kegiatan dari masyarakat manusianya. Dan yang penting adalah membentuk momentum untuk berbagai model green urban living. Itu adalah kinerjanya. Jadinya ruang pusat pemerintahan kota divisikan kembali secara kinerja yang kebetulan sekitar 80% tuh gedung-gedungnya adalah milik federal maupun nasional, federal itu yaitu nasional maupun provinsi. Karena itu kita semua berjibaku untuk meningkatkan berbagai hal dari kegiatan dari wastewater management dan lain-lain dari semua gedung dan ruang-ruangnya. Total targetnya penurunan penggunaan air sebesar 80%, untuk pengeluaran limbah 45%, peak power demand-nya bisa menggunakan renewable sebesar 35% dan lainnya. Ini sebagai contoh modeling yang dilakukan dan target utamanya. Caranya berbagai hal. Gedung ini melakukan ini, gedung itu melakukan itu, masing-masing menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ini bisa divisikan dengan menggunakan tax incremental financing apabila ini bukan sebuah pusat pemerintahan ya, contohnya ini sebuah kawasan tertentu. Kawasan tertentu bisa mendeklarasikan diri menggunakan tax incremental financing untuk pendanaannya, kemudian membentuk BID ataupun Business Improvement District untuk manajemen ke depannya, untuk maintenance. Dua mekanisme itu bisa membantu pergerakan peningkatan kualitas dari sebuah kawasan. Hal lain yang jangan lupa adalah trial period. People in Plaza-nya seperti apa, ada musik konser. Ini contohnya saja program dilakukan di San Francisco untuk berbagai kegiatan yang ingin dilakukan. Harus dicoba. Walaupun kemungkinan besar regulasi kotanya belum ada atau belum mendukung. Dalam kurun pilot project, seharusnya diberikan ruang untuk kota dan pemangku kepentingan dan kita semua untuk melakukan trial period. Tidak usah keringetan dulu karena belum ada mekanisme pendukungnya. Kalau sudah ada, sesudah diberikan waktu sekian bulan atau apapun, kemudian model itu menjadi asupan white paper untuk studi lainnya terhadap perubahan ataupun improvement dari mekanisme regulasi dan lainnya. Tanpa itu kompetensi maupun kredibilitas dari yang kita lakukan hanya sekedar pembahasan saja, tidak ada pembuktiannya. Untuk kota kita sendiri seperti apa sih? Beberapa hal yang dari tim Terlalumen, saya pribadi dan rekan-rekan Terlalumen selalu coba aplikasikan. Nomor satu, visinya apa? Kemudian investasi program investasinya seperti apa? Yang inti utamanya trust building. Kita harus percaya terhadap kita semuanya, ingin kerjasama, capital formation-nya seperti apa. Sebagai arsitek, perencana dan perancang, jangan malu-malu untuk berhitung karena disitulah bahasa
yang menjembatani antara visi dan aksi. Berbagai intervensinya apa? Programming, urban design, itu harus dipikirkan aktivasinya seperti apa. Karena sekedar gunting pita itu hanya 20% dari kesuksesan sebuah proyek ataupun ini program. Yang perlu dilakukan adalah keberlanjutan dari program tersebut agar masyarakat bisa adopsi dengan baik dan investasi tersebut kemudian equal terhadap sustain impact. Pembiayaan kota yang efisien dan tepat sasaran itu seperti apa sih? Kalau sekarang yang ada, arahan-arahan yang ada itu langsung ke arah produk. Smart government, strategi kota cerdas, dan lainnya. Menurut kami, itu adalah alat bukan hasil akhir ataupun targetnya. Smart government itu adalah cara menuju Romanya. Rencana strategis kota cerdas itu harus menjadi how to-nya, bukan menjadi tujuan akhir. RPJMD yang mendampingi kita semua untuk mendokumentasikan dan melegalisir visi bersama. Kami berharap kita semua bisa memahami agar tidak terperangkap dengan bahasa-bahasa keren dan langsung mengadopsi kata-kata tersebut, tapi harus dipahami apa saja yang visinya itu sebenarnya apa. Penerapannya ya sudah ada banyak, kita bisa pelajari bersama terhadap kinerja kota yang didukung oleh teknologi, yang dimana tentunya banyak membantu partisipasi dari masyarakat untuk bisa bersama-sama membentuk sebuah kota yang lebih baik. Baik, itu yang barangkali untuk menutup paparan ataupun sharing hari ini. Tidak ada yang bisa dilakukan secara mendasar di Amerika, contohnya terkait economic development, putting large segment of our economy out of business, kata pimpinan dari Kamar Dagang dari Amerika terhadap upaya untuk mengurangi carbon footprint. Tetapi contohnya Pak Emil Salim sampaikan Indonesia berhasil memelihara hutannya untuk menampung dan menyerap karbon, maka pelaksanaan tugas hutan Indonesia kini dapat peroleh imbalan keuangan. Inti utamanya, apapun yang kita ingin visikan sebagai perencanaan dan perancang, seindah apapun solusinya, himbauan saya pribadi dan professionally adalah untuk fokus terhadap prosesnya. Bagaimana kita bisa mengawal dan menggiring visi tersebut ke arah aksi-aksi yang bisa diadopsi oleh masyarakat semua dan membantu bisa merealisasi visi bersama. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Astrid. Ini banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan dari presentasi yang Ibu tadi sampaikan. Mungkin saya sedikit bertanya dulu terkait dengan bagaimana PR kita ini kelihatannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan proses tadi ya Bu, proses improvement tadi terkait dengan mengembangkan baik CBD maupun BID ini di lingkungan pemerintah, kemudian juga bagaimana peran serta masyarakat bisa kita bangun begitu. Baik, terima kasih Pak Ernadi. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya jiwa dari kebersamaan gotong royong dari kita semua itu adalah jiwa yang sama dari CBD dan BID yang tadi disampaikan. Kita udah biasa urunan, udah biasa siskamling, sharing share, saling menjaga ruang-ruang lingkungan sekitar kita. Yang utama adalah yang banyak kita lakukan di area perumahan, ada baiknya
dan sangat bisa dilakukan, diaplikasikan di kawasan komersil kota. Mau diaplikasikan di koridor Braga, kawasan sekali lagi Bancai dan lainnya, tidak harus menunggu program kota. Dasar utamanya adalah pemahaman bahwa tanggung jawab dari peningkatan ruang publik di depan kita. Jadi ini kan terkait ruang publik ya, ini ya tentunya bukan pengembangan ruang private-nya. Itu kalau sekota itu kan standarnya sama. Tapi kalau ingin bisa lebih kompetitif, tentunya menonjolkan diri yang lebih baik, perlu kebersamaan. Nah, mekanismenya sebenarnya tidak sulit. Pembicaraan ini sudah banyak dimulai untuk kawasan-kawasan superblok yang baru. Ya, kawasan superblok yang baru sudah mulai Pak Ernadi menginjeksi kegiatan tersebut karena mereka ini bisa mulai dari nol kira-kiranya. Tetapi sangat tidak menutup peluang. Contohnya yang kawasan Sudirman Bandung, kami pernah melakukan kegiatan bersama di atas arahan Pak RK saat itu wali kota untuk melihat kemungkinannya bisa ditingkatkan secara bersama. Jadi bukan hanya sekedar investasi dari kota saja, tapi bagaimana manajemen sesudahnya, maintenance sesudahnya. Karena kalau udah didandanin ya udah gitu selesai, terus besoknya kotor lagi kan susah juga. Pihak kota sangat terbuka untuk bisa mendokumentasikan dan melegalisir hal tersebut. Sebenarnya pula terus terang kita tidak membutuhkan pemerintah kota untuk membuat kawasan tersebut. Kalau janjian sendiri, sebuah RT ataupun RW sendiri kan sebenarnya bisa. Bikin asosiasi sendiri, bikin non-profit sendiri, sangat bisa dilakukan. Itu yang dilakukan oleh kota-kota Amerika juga. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah kotanya, mereka merecognize dengan cara didata di mana saja yang ada, kemudian jadi kayak resmi gitu. Padahal itu belum tentu program kota, itu programnya para pemilik lahan sendiri. Ya, masyarakat sendiri. Keren sekali mereka pakai kaos sendiri, kalau ada yang datang pakai topi welcome, kalau ada yang nyasar dikasih tahu, ada wayfinding signage sendiri, terus mereka mengadakan acara tiap Selasa, ada dance in public space, tiap Kamis ada band, ada apa, itu dari kegiatan yang didanai dan di-manage oleh para pemilik bangunan tersebut. Attractiveness dari public realm atau ruang publik itu sangat meningkatkan kemampuan untuk sebuah koridor ataupun kawasan menjadi lebih baik dan menarik. Ya, menarik sekali. Jadi memang peran serta masyarakat dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk membangun kotanya memang sudah tinggi ya Bu ya. Jadi ini PR untuk kita bersama gitu. Mungkin saya akan tawarkan ke peserta, teman-teman, atau juga mahasiswa, silahkan barangkali siapa yang akan bertanya dulu. Bu Ida, Pak Bambang, Bu Erna. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta, itu bagaimana best practice 4P ini, Public Private People Partnership, di kota-kota USA dan dapat diadaptasikan di Indonesia. Barangkali mungkin Ibu bisa bantu menjawab dulu, Bu. Baik. 4P sebenarnya sudah diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia juga melalui beberapa pilot project. Salah satunya adalah project infrastructure terhadap pelabuhan di Lombok contohnya, dan ada beberapa juga yang di Makassar dan lainnya. Inti utamanya 4P sebagai contoh adalah memberikan recognition terhadap pemilik lahan yang awal. Jadinya Bapak Ibu rakyat secara umum, masyarakat umum yang memiliki lahan awal diberikan kesempatan untuk mereka-mereka juga mendapatkan nilai manfaat dari nilai tambah dari
pengembangan yang akan dilakukan. Tetapi tentunya perlu dipahami oleh pihak people ini ataupun masyarakat bahwa manfaatnya nggak bisa langsung. Kalau biasanya kan kalau development project itu lahannya dibeli ya dari masyarakat, lalu hilang, merekanya udah ketendang sendiri. Tapi public private people partnership ini memberikan kesempatan untuk masyarakat pemilik lahan awal untuk mengorganisasikan diri baik dalam bentuk sebuah PT ataupun koperasi ataupun lainnya, sebuah lembaga bersama yang kemudian menjadi shareholder dari kawasan pengembangan yang ada. Ini sebagai contoh ya modelnya. Public Private People Partnership ini juga bisa dikonversi ke manajemen ruang publik. Contohnya yang tadi BID itu, public private-nya juga ada. Publiknya contohnya dari pemerintah memberikan pelayanan dasar, pengambilan sampah dan lainnya yang dasar. Bukannya berarti ada BID jadi pemerintah hengkang gitu. Enggak. Publiknya tetap ada. Private-nya mereka urunan untuk penambahan nilai. Kalau yang dari kota misalnya jenis lampunya cuman yang versi Cobra biasa, tapi kalau kawasan Sudirman misalnya mau versi yang meliak-liuk sendiri, misalnya mereka bisa kemudian menambah desain streetscape yang diinginkan. Dari people-nya, volunteer dari masyarakat, unsur-unsur masyarakat itu bisa menjadi bagian dari PPPP ini, di mana urban guide yang tadi disampaikan, orang-orang yang memandu, itu bisa dalam bentuk volunteer, dan juga berbagai pihak bisa mendonasikan sumber daya yang ada untuk program yang dilakukan. Jadi itu yang sudah diaplikasikan dan cukup sukses, dan tidak terasa dipaksakan karena sudah menjadi hal-hal yang wajar dan kelihatannya partnership itu cukup baik. Yeah. Mungkin demikian untuk yang 4P. Ya. Kemudian ini ada lanjutannya, Bu. Bagaimana proses interaksi pentahelix tersebut, 4P tersebut? Iya, terkait pembentukannya ataupun manajemennya sendiri bisa cukup organik ya. Karena deliniasi dari lingkup kerja, deliniasi ruang maupun kinerja yang ingin diaplikasikan, itu bisa kita rencanakan bersama. Seperti juga contohnya apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua familiar dengan KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Itu kan ada prosesnya di secara formal, ada proses review dan lainnya. Tetapi di dalam komitmen KEK tersebut contohnya harus ada ekuitas sebesar 30% dari pemilik lahan. Seringkali 4P itu kemudian bisa dikonversi dan seringkali terlupakan untuk dikonversi dan diikutsertakan dalam perhitungannya. Kalau pembangunan kota-kota di Amerika, proses tersebut sudah sangat lazim dilakukan karena partisipasi masyarakat itu dijadikan keharusan, terutama proyek yang menggunakan dana masyarakat ataupun pajak. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan yang mungkin aktual ya Bu, terkait dengan peran daripada perencana untuk mengurangi COVID-19 ini, kira-kira bagaimana ya menurut persepsi Ibu? Iya baik, diskusi terhadap jati diri ruang publik kita memang luar biasa. Banyak pertanyaan ya terkait pandemi saat ini. Walau perlu dipahami juga public health ataupun kesehatan publik itu sesuatu yang
tidak bisa dielakkan dalam kurun waktu hidup kita mungkin terjadi dan kebetulan terjadi saat ini. Inti utamanya adalah sebenarnya manfaat dari ruang publik kita itu cukup tinggi karena seperti dipahami khususnya tentang COVID-19 sudah ada berbagai studi yang menyampaikan bahwa penyebaran itu terjadi dalam ruang tertutup. Dan penyebaran itu terjadi apabila dalam ruang tertutup ada kegiatan dari beberapa 2 atau lebih jumlahnya pihak yang menyebabkan adanya pergerakan. Karena itu sebenarnya manfaat dari ruang publik itu cukup tinggi karena itu bisa membantu mengurangi penyebaran. Tetapi pertanyaan yang terbesar adalah aksesibilitas dari ruang-ruang tersebut. Seperti juga tantangan di kota-kota besar Amerika dan Indonesia, banyak kali ruang publik itu tidak bisa dijangkau, jadinya harus naik kereta, harus naik mobil, naik motor, dan lainnya. Tidak bisa jalan kaki ke ruang publik kita. Penyebaran open space itu masih menjadi PR yang luar biasa, bukan hanya sekedar prosentasenya against ruang kota, tetapi juga distribusinya. Itu yang perlu kita pikirkan. Semoga dalam waktu dekat vaksin dan tanda kutip yang solusi medisnya itu tersedia dan kita semua sebagai perencana dan perancang ruang publik bisa berkontribusi terhadap kegiatan dari masyarakat secara umum yang lebih sehat dan lebih baik. Ya, tentunya nilai dari transportasi bersepeda, jalan kaki malah lebih tinggi. Karena seperti juga di New York dan lainnya malah banyak jalanan kota yang lebih banyak ditutup dari kendaraan, malah banyak dipakai jalan kaki dan naik sepeda karena merasa lebih aman, demikian. Iya, terima kasih Ibu. Ini ada yang akan bertanya, mungkin Ikrar dulu ya, silakan Ikrar. Halo Ikrar. Ya, kalau Ikrar ada? Kalau tidak ada mungkin bisa lanjut ke Pak Tony. Pak Tony ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Saya sudah tulis di situ di chat. Kira-kira tools yang sampaikan tadi oleh Bu Astrid, apakah kalau misalnya kita terapkan untuk di wilayah pedesaan kita memungkinkan atau enggak ya? Kira-kira kalau iya nanti apa yang harus kita persiapkan misalnya untuk wilayah pedesaan kita? Terima kasih. Baik Pak Tony, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Kebersamaan manajemen ruang publik ini sangat bisa diaplikasikan di ruang-ruang tidak hanya kota tapi juga desa. Sebagai contoh, yayasan kami, Yayasan Bentang Ruang Bumi, bekerja sama dengan The Nature Conservancy untuk berbagai pulau-pulau luar ataupun tidak, dengan desa-desa yang adalah ruang habitat penyu, contohnya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, biasanya sebagai contohnya ini sebagai contoh saja, seperti Derawan, Banda Nera, Banggai, dan lainnya, mereka memiliki sumber daya alam termasuk fauna seperti ini, tapi tidak memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan kinerja desanya. Nah, apabila ada investasi masuk yang menyebabkan investasi itu patah ataupun tidak terjadi adalah biasanya sesudah investasi terus siapa yang manage, kemudian bisa memperbaiki, mempertahankan kinerja dan kualitas ruang yang kemudian diberikan investasi tersebut. Nah, contohnya yang di Derawan itu dalam proses pengembangan dan perubahan desa agar bisa memiliki immersive experience terhadap habitat penyu, contohnya. Nah,
dalam kegiatan tersebut sudah dimulai dibicarakan di level RT-nya mereka ataupun kepala desa, I should say, terkait kebersamaan manajemennya, walaupun iurannya belum tentu dalam bentuk dana, cash, tetapi iurannya dalam bentuk volunteerism. Itu kan sama juga. Ada yang patroli, ada yang kemudian mendandani ruang kotanya, dan lainnya. Itu bisa diaplikasikan dan dengan menggunakan hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu di masyarakat di desa tersebut sudah bisa diformulasikan. Inti dasarnya adalah skala di desa sangat bisa menggunakan skema kebersamaan improvement district, dan apabila ruang desanya memiliki kinerja ekonomi yang bisa dihitung, sebenarnya menggunakan tax incremental financing juga bisa, walaupun perpajakan lahan di Indonesia kan masih partisipasinya masih cukup rendah, tapi dari PBB dan lain-lainnya mungkin bisa dilihat, tentunya perlu penterjemahan terhadap portfolio desa tersebut. Mungkin itu sedikit contoh yang nyata, yang memang terjadi dan nggak harus sulit sebenarnya dilakukan, tapi yang cukup mudah paketnya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lain, Bu, terkait dengan prakondisi daripada tools-nya CBD dan BID maupun PIF tersebut. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan ya untuk supaya instrumen CBD atau penerapan daripada CBD maupun BID dan PIF ini bisa berjalan dengan baik begitu. Sebenarnya syarat prakondisinya adalah yang utama adalah willingness untuk bersama-sama. Contohnya juga sebuah kota tidak bisa menjadi sebuah kota kalau kita tidak setuju untuk berada di ruang tersebut, contohnya. Jadilah sebuah kota, ada delineasinya. Karena delineasi dari kawasan improvement district itu bisa apapun, jadi nggak harus bentuknya bagus, bisa siapa yang mau ikut boleh, yang enggak ya nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan. Karena itu adanya some type of willingness dari beberapa pun mayoritas ataupun dalam skala yang baik terhadap kawasan tersebut. Hal yang kedua untuk prakondisinya adalah kemampuan untuk memahami keinginannya apa, visinya seperti apa. Kalau yang dari kota dapatnya apa, kemudian dari pemerintah kota, kemudian yang diinginkan seperti apa, harus bisa diukur. Kemudian hal lain yang biasanya kalau di kota Amerika adalah ada kayak AMDAL-nya gitu kira-kira. Jadinya seperti apa sih dampaknya. Karena kalau misalnya, contohnya nih, kalau ada positif kan ada negatifnya. Kalau misalnya ada kawasan improvement district, kemudian ada bordernya, ada tepiannya ataupun delineasinya. Terus sama tetangga sebelah sana bedanya apa? Seringkali bleberan manfaat itu menjadi masalah, bisa menjadi masalah kalau tidak jelas inti utamanya. Itu mungkin jawabannya. Iya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lain terkait dengan indikator manajemen, urban management, Bu. Barangkali di Amerika ini contohnya seperti apa ya yang bisa mendorong kota-kota itu bisa berkembang dengan baik gitu. Karena kalau saya lihat di berbagai pertanyaan ini kelihatannya memang peserta ini atau kita semua seringkali sanksi dengan kekuatan daripada sistem gitu, sehingga nampaknya perlu ada upaya untuk kita bisa membantu untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik begitu. Nah ini pertanyaannya adalah indikator manajemen yang seperti apa sebetulnya yang bisa mendorong kota itu berkembang menjadi lebih baik. Baik, indikator dari sebuah kota itu sebenarnya tidak bisa atau tidak ada yang one size fit all, tidak hanya satu jenis untuk semua kota, karena tergantung dari karakter dari kotanya. Contohnya Jakarta itu kota apa gitu.
Apakah itu kota pusat pemerintahan, tapi juga jadi pusat ekonomi, jadi pusat edukasi, dan lainnya. Sementara, seperti yang kita pahami, pada berbagai negara lain yang memisahkan jati diri pusat pemerintahan dari pusat ekonomi dan lainnya. Nah, dengan demikian, apabila sudah settle sebuah kota ataupun sebuah wilayah itu karakternya ingin menjadi apa? Apakah satu fungsi, dua fungsi ataupun lainnya, baru kemudian parameternya bisa dibentuk dan diaplikasikan. Tetapi pada dasarnya tanpa mengurangi pentingnya ataupun tanpa melupakan kompleksitas dari yang sedang kita bicarakan, diagram yang tadi, yang what make great place itu sebenarnya bisa sangat diaplikasikan di berbagai hal. Karena pada dasarnya kan sebuah manajemen kota itu adalah untuk people ya, untuk mereka yang menggunakan ruangnya. Untuk mengukurnya itu adalah seharusnya mengukur kenyamanan pengguna, mengukur aktivitas ekonomi pemilik, mengukur kinerja PDB, ya betul, tetapi ujung-ujungnya adalah kemampuan untuk memiliki peluang kerja yang baik, adanya bangkitan ekonomi yang sustainable, dan lainnya. Disitulah parameter yang perlu kita perhatikan, dan sudah banyak checklist yang menganggap dirinya one size fit all, tapi menurut kami secara profesional tidak bisa demikian, dan seringkali juga kita terjebak dengan tadi green city, smart city, dan lainnya, kemudian kita gunakan checklistnya sebagai parameter. Tapi sekali lagi, itu baru bisa diaplikasikan kalau memang ujung-ujungnya kita mau menjadi techno-city. Kalau menjadi techno-city ya begitu caranya. Tapi kalau ingin menjadi ataupun karakter dirinya adalah pusat edukasi ataupun karakter dirinya adalah tourism, jalan menuju ke sananya harus disesuaikan. Dan jalan menuju ke sananya juga tidak harus seperti pertanyaan Bu Ernawati, membangun itu kan relatif mudah, tapi kok dibebankan ke masyarakat lagi. Benar pertanyaannya, tetapi yang harus diperhatikan adalah improvement district ini largely untuk zona komersil dan mixed use, tidak pembebanan ke kawasan perumahan. Ini contoh-contohnya di kota Amerika. BID ataupun CBD tidak diaplikasikan di neighborhood, tetapi di commercial district dan mixed use. Karena disitulah perhitungan ekonomi bisa dan memiliki ruang pembebanan. Apabila dibebankan ke kantongnya masyarakat pemilik rumah, tentunya it doesn't make sense. Tetapi kalau koridor komersilnya naik kelas, neighborhood di sekitarnya ikut terangkat kualitasnya. Itu yang model yang diaplikasikan di berbagai kota dunia. Demikian, Pak. Ya, makasih Bu Astrid. Ini ada pertanyaan dari mantan Direktur Putraku Indah nih, Pak Bambang. Ya, di Indonesia ini ada kebiasaan mungkin ya, investor itu rakus lahan begitu. Ini bagaimana Bu menerapkan PID dan PIF itu di dalam kondisi yang barangkali tidak sebaik, iklimnya tidak sebaik di Chicago dan San Francisco. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Bambang. Kebetulan sekali konsep BID dan TIF ini pernah dibicarakan dengan almarhum ayah saya saat itu untuk beberapa hal terkait ruang-ruang kota yang berseberangan maupun berselisihan ataupun di tepian dari berbagai development cluster yang intinya adalah perumahan. Inti utamanya adalah konsep dasar dari BID yang utama adalah kebersamaan yang dilegalisir ataupun didokumentasikan bersama sekali lagi di koridor komersil dan koridor mixed use, bukan di perumahan.
yang memanage adalah organisasi non-profit yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, baik dalam bentuk koperasi dan lainnya. Dan kemudian dilegalisir oleh kota di kota-kota Amerika, diharuskan mendaftarkan diri di kota untuk kemudian diharuskan adanya audit keuangan tiap tahun. Karena kalau misalnya sekedar RT RW sendiri, koperasi sendiri ngumpulin dana, bikin program penyelesaian dan lainnya, dianggap tidak ada QA/QC-nya lah, tidak ada quality control-nya dari manajemen tersebut. Jadi kemudian semua dinaik kelaskan, diadopsi oleh pemerintah kota, didaftar, kemudian harus mensuplai audit keuangan. Nah, itu yang menjadi salah satu alat kontrol dari kinerja yang ada. Kalau TIF atau Tax Incremental Financing, itu dari awal sudah lekat dengan kota karena dihitung oleh urban economist atau ekonom kota terhadap bangkitan ekonominya. Jadi contohnya sebuah koridor, anggap aja Cihampelas gitu. Mereka ingin meningkatkan kinerjanya. Dari A sampai Z mereka udah setuju ada ruangnya, kemudian dihitung oleh urban ekonom atau ekonom kota, apabila diinvestasikan sebesar 10M ke dalam lingkungan itu sendiri dengan cara minjam dari pajak tahun ke depannya, peningkatannya berapa besar, jadinya return of investment-nya berapa tahun dan lainnya. Itu dilakukan dengan kerjasama dengan pihak pemerintah terkait perhitungan yang dilakukan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ini lanjut ada pertanyaan dari Dewa Sagita Universitas Agung Podomoro. Ini sarannya dari Ibu terkait dengan mengatur ekonomi kota, Bu, best practice mungkin di Amerika. Untuk mengatur ekonomi kota ini kira-kira bagaimana? Baik, saya sedang membaca juga pertanyaannya terkait penerapan pengaturan ekonomi, mengingat peraturan tidak sedinamis Amerika, dan peran konsultan dan planner terkait ke kinerja perwakilan kita ya di kota. Pertanyaan yang baik dari Dewa Sagita. Inti utamanya peraturan Indonesia dan di Amerika sama-sama mengesalkan istilahnya. Karena inti utamanya jalurnya linear. Ada kertas putih, white paper-nya, ada naskah akademisnya, dan lainnya, geraknya lurus. Kalau ada inovasi, gerak lurus ini nggak bisa terus muter gitu ke bawah atau kanan, berhenti dulu, sulit sekali dilakukan karena kereta apinya sudah jalan. Baik di Indonesia maupun di Amerika sama inti utamanya. Tetapi untuk beberapa kota Amerika maupun Eropa dan bahkan di Cina juga ataupun Jepang, mereka di dalam kalimatnya, kalimat kinerja kotanya ada sedikit sapu jagat, istilahnya adanya pemahaman apabila ada inovasi, pergerakan, pembentukan peraturan baru maupun peraturan yang ada harus bisa memfasilitasi istilahnya sunset time-nya. Jadinya peraturan tidak forever menjadi sesuatu yang baku. Karena itu peranan perencana dan perancang, konsultan secara umum itu penting sekali. Contohnya tadi disampaikan di awal, saya direkrut oleh wali kota Chicago karena sebelumnya saya lumayan aktif di organisasi Landscape di provinsi atau state Illinois sebagai salah satu officer-nya, yang dimana saya seringkali berbicara di DPRD-nya, walaupun saya masih WNI, tapi bukan sekedar iseng, tapi penasaran gitu, untuk menyuarakan berbagai aspek ruang publik dan lainnya. Disitulah kemudian Pak Wali Kota Chicago merekrut saya untuk kemudian diminta untuk membantu beliau.
awalnya saya diminta untuk memimpin sebuah departemen sustainability lah, anggap aja begitu. Tapi saya menolak saat itu karena kalau demikian bisa jadi contohnya PU bikin jalan gitu, habis itu ya udah biar Bu Astrid dan dananya dihijaukan sesudahnya. Kan bukan begitu caranya. Seharusnya solusinya sudah terintegrasi. Jadi daripada dibedakin sesudahnya, saya minta agar kinerja saya hanya di Mayor's Office, di kantor wali kota, dan tidak punya dana dan tidak punya staff, tapi saya pribadi menjadi tim kerja dari semua kepala departemen. Itu mengapa kemudian konsultan ataupun planner bisa berkinerja di beberapa level peran. Tidak unik hanya sekedar di Amerika saja, tetapi saya sudah melihat beberapa pihak perencana dan perancang, konsultan, dan lainnya yang bekerja sama dengan baik dengan pemerintah kota untuk menelurkan inovasi. Baik, Pak. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi ada dari Ega ya. Ini terkait dengan IGOV, Bu, di dalam konteksnya urban management, barangkali bisa diberikan sedikit gambaran tentang kualitas IGOV. Ini kalau saya lihat di Chicago Golf-nya itu memang sangat banyak sekali menu-menunya dan sangat memberikan layanan gitu ya. Saya lihat hampir semua kebutuhan masyarakat itu dilayani di dalam IGOV gitu ya, jadi masyarakat dengan sangat mudah bisa mengakses. Nah, ini dari pengalaman Ibu sendiri di Amerika, bagaimana manfaat atau ruang lingkup daripada IGOV tersebut, Bu? Baik, e-golf di Amerika juga masih sekitar baru-baru ya, di tahun 2005 juga masih baru gitu, banyak aplikasi juga baru dibentuk, banyak hackathon dan lain-lain yang baru dibentuk saat itu. Contohnya saja untuk ini survei pohon kota yang di Chicago, itu nggak selesai-selesai karena dananya nggak cukup terus. Akhirnya dibuatkanlah aplikasi agar masyarakat bisa ikutan mensurvei pohon di depan rumahnya. Akhirnya jadi itu, termasuk San Francisco juga, mereka punya panduannya, kemudian semua bantuin untuk ngisi, bahkan ngisi survei pohon dia bukan hanya depan rumahnya tapi sekitar lingkungannya. Sesudah itu ya surveinya bukan sekedar apa pohonnya tapi ukuran kanopinya, di mana kemudian bisa membantu mengkonversi itu terhadap peta tadi urban heat island, di mana itu menjadi pengontrolan dari investasi kota, karena urban heat island map atau peta urban heat island itu di Chicago digunakan untuk pembobotan atau membantu bobotase investasi kota. Area mana yang perlu dihijaukan, area mana yang perlu dibantu, kita kira-kira. Itu real manfaat dari e-golf-nya. Hal lain juga tentunya kayak 311 ataupun apa istilahnya kalau di kota Indonesia mungkin untuk hal-hal pelayanan masyarakat itu sudah banyak gunakan aplikasi ya. Juga di Bandung juga sudah ada. Tapi yang inti utamanya tuh yang seringkali adalah wali kota atau pimpinan kota itu adalah pihak yang punya 1000 ide. Karena saya sering kerjasama dengan wali kota, baik teman sendiri, Pak RK waktu jadi wali kota pun kita sering ngobrol. Idenya 1000 macam. Tapi yang sulit adalah bukan ide proyek, tapi bikin program. Karena kalau program nggak perlu 1000, program itu yang fokus. Tapi yang banyak adalah kita meluncurkan terlalu banyak alat jadinya. Alat ukur bagus, tapi kalau kebanyakan kita jadi bingung untuk mengumpulkannya juga. Karena indikator kan harus bisa dibaca. Kalau contohnya ke Los Angeles ada indikator lingkungan terhadap panas bumi, terhadap polusi segala macam, itu indikatornya berdasarkan pohon
pengukuran yang luar biasa rumit. Karena ujung-ujungnya harus bisa dibaca oleh kita semua dan dipahami dan digunakan untuk mengontrol manajemen kota. Penerapannya luar biasa dan di Amerika sendiri masih bergerak. Jadinya kita nggak terlalu ketinggalan lah. Tapi yang utama kita kuncinya adalah integrasi sistem integration terhadap ide yang seringkali kebanyakan. Iya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain ini dari Bu Ida, sejauh mana perbedaan tugas pembangunan di antara pemerintah kota, swasta, dan masyarakat, khususnya di Amerika. Kemudian di negara kita ini cenderung pemerintah itu memicu pendapatan dari pajak yang belum juga memenuhi target. Ini bagaimana persyaratan pendanaan yang minim di Indonesia? Mungkin bisa dibantu dijawab, Ibu. Baik, saya akan coba jawab untuk Bu Ida. Terima kasih pertanyaannya. Hal yang mendasar dari tupoksi dari komponen kota Indonesia dan yang Amerika atau kota negara lainnya sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Sama-sama lapisan birokrasinya juga sama-sama tebal. Untuk perhitungan perpajakan sebenarnya di Indonesia lebih mudah dalam tanda kutip dibandingkan kota-kota Amerika karena paket-paket financing di Amerika sudah cukup banyak, ya bisa dibayangkan sebuah ruang pendanaan yang dimana ada plugin-nya banyak plugin-nya, ada TIF, ada ini, ada itu, macam-macam. Jadi bisa disebut beban, tapi sebenarnya sangat bisa dilihat sebagai manfaat karena masing-masing ada input selain output. Dengan sebenarnya perhitungan perpajakan Indonesia yang tidak serumit itu, ataupun belum serumit itu, yang rumit adalah yang tadi kebanyakan ide, jadi pendanaannya bocor terus, jadinya ada pemasukan program yang sebenarnya seharusnya disebutnya proyek kebanyakan. Itu yang menyebabkan sumber daya kita menipis dan sulit sekali melihat manfaat yang bisa kita rasakan. Seringkali kita ada program diluncurkan, cuman sekian lama hilang lagi. Jiwanya sama dengan program yang sebelumnya, cuman ganti judul di buku yang sama lah kira-kira. Hal yang perlu diperhatikan terhadap pembelajaran dari kota-kota kita dan yang di luar adalah disiplin terhadap disiplin dan willingness untuk berinovasi, itu intinya yang utama. Dan tanpa harus, tanpa harus kerjasama sama World Bank, tanpa harus kerjasama dengan ini, lembaga-lembaga internasional, sebenarnya kita sendiri bisa mengupayakannya. Banyak hal-hal inovatif yang kita bisa dilihat dari jati diri masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan BID, wong kita udah mulai kok di masyarakat kita iuran. Tapi ini diaplikasikan bukan di perumahan, di koridor komersil karena bangkitan ekonominya jelas. Ada income, ada output dan lainnya. Dengan prinsip yang sama. Kami mungkin ingin menggarisbawahi call to action untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk melihat ke wisdom kita sendiri ataupun kearifan lokal untuk bisa mencari solusi yang Indonesianes dan tetap dengan konteks kita. Jadi adanya saya bicara hari ini bukan berarti kita menyontek ke Amerikanya, tapi melihat lessons learned bahwa yang mereka lakukan sangat humanis, sangat berdasarkan manusianya. Itu yang harus kita lihat juga dengan kota-kota Indonesia. Terima kasih. Terima
kasih Bu Astrid. Astrid. Terima kasih. Ini Terima kasih Bu Astrid. ada Sama-sama. pertanyaan dari Bu Erna ya, mungkin rekomendasi ya Bu, terkait dengan pedagang dan PKL di Cicadas ini kira-kira menurut Bu Astrid harus diapakan ini? Iya, PKL tantangannya unik. Inti utamanya adalah informal economy itu sesuatu yang sekali lagi sangat Indonesia, anggap begitu. Banyak upaya dari berbagai kota, dari Solo, dari Makassar, bahkan sampai Kupang, sampai ke Payakumbuh, mana lagi ya Bono ya, kita sudah kemana-mana. Ada banyak kawasan yang sangat memperhatikan PKL dengan cara merangkul mereka dan memberikan tema dan memberikan upaya agar bisa menjadi bagian dari narasi ruang publik. Secara khusus kalau di Cicadas, saya tidak ingin menyebutkan sebuah solusi yang ultimate ataupun paling mahir, karena belum melakukan studi yang baik terhadap kawasan tersebut. Tapi contohnya kalau sebelumnya yang sempat koridor yang kita lakukan bersama di Talumen, contohnya di Sudirman, terus beberapa kali saat ini kami sedang melihat beberapa koridor Bandung juga, tapi dari lensa peningkatan lokal ekonomi karena banyak pihak-pihak yang masih di rumah ya, belum bisa bekerja di kantornya, bahkan juga kehilangan mata pencarian. Beliau-beliau ini di masyarakatnya sangat bisa dilakukan bisa dirangkul untuk melakukan kegiatan urban agriculture sebagai contoh, dan dikolaborasi dengan kegiatan PKL-nya. Itu yang menjadi salah satu PR kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami share. Maaf, anak saya ikutan bicara tadi. Biasa. Terima kasih Bu Astrid. Ya, ini pertanyaan tertulisnya nampaknya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman atau mungkin juga peserta? Atau sudah cukup? Ini waktunya memang sudah hampir habis. Ya. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akan sedikit memberikan satu kata akhir ya. Saya kira kegiatan ini mungkin sebaiknya tidak berhenti sampai di sini, Bu Astrid, karena kami butuh dalam mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Astrid itu insya Allah akan kami tindak lanjuti dalam bentuk penelitian atau mungkin juga tugas mahasiswa. Otomatis mungkin kami juga membutuhkan masukan-masukan lebih lanjut. Dan yang saya kira menarik dalam kondisi pandemik ini adalah bagaimana kita bisa fokus terhadap upaya-upaya untuk memperbaiki sistem kota yang lebih efisien dan efektif, terutama terkait dengan tadi hub dan spoke, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan dan bagaimana kita juga bisa menginterkoneksikan antara pusat-pusat kegiatan. Kemudian juga terkait dengan upaya perlunya kita mengembangkan satu business improvement district dengan community benefit district dan juga tax incremental financing untuk mendorong pertumbuhan kota-kota yang mungkin sifatnya tidak top down ya Bu ya, tapi lebih ke bottom up. Bagaimana kita mendorong masyarakat, mendorong willingness daripada masyarakat untuk lebih aktif di dalam kegiatan untuk pembangunan kota, khususnya di dalam meningkatkan ekonomi daripada kota atau kawasan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Astrid? Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ernadi, Bapak Ibu sekalian dari Prodi di Unisba. Sukses semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Senang bisa sharing, senang bisa mendengar pertanyaannya semua.
pertanyaan yang luar biasa penting dan itu menjadi PR kami juga keseharian. Tentunya saya pribadi tidak bisa melakukan kinerja yang baik tanpa rekan-rekan di Teralumen. Ada Mas Bono, ada Mas Santo, ada Bang Adri, ada Mbak Ihat, dan lainnya yang mungkin saya belum sempat lihat di sini. Ada mungkin Mbak Teresia dan lainnya. Inti utamanya adalah sebagus apapun referensi yang ada, yang perlu kita lakukan adalah menerjemahkan referensi itu ke konteks lokal. Salah satu mantra pribadi saya adalah global lens, local sense. Lensanya global, tapi sensibilitasnya lokal. Karena disitulah identitas kita. Tetap saya dari Bandung, kembali kontribusi untuk Bandung, dan pas Pak Ernadi kontak email saya langsung senang menerima kontaknya, dan semoga kita bisa sama-sama melakukan sesuatu. Senang dengan yang disampaikan Pak Ernadi, jangan hanya sekedar talk, tapi mari kita do something together. Yeah. Cari pilot project bersama, monggo. Mangga kita cari pilot project bersama, langsung dilakukan, nggak usah deg-degan, kita coba aja dulu, seperti berbagai hal yang sudah dilakukan di Amerika pun kita coba dulu. Kalau kurang baik diperbaiki lagi. Insya Allah dan mudah-mudahan pihak pemerintah kota mengizinkan. Kalaupun tidak, kita lakukan di ruang-ruang publik yang memang pemilik lahannya mendukung dan kondusif untuk kegiatan kita. Nah, insya Allah bisa, kalau kita lakukan bersama, kita bisa tunjukkan contoh kerjanya dan bisa menjadi modul solusi yang baik. Begitu Pak Ernadi. Iya, terima kasih banyak Bu Astrid. Mungkin penutup dari Pak Hani ya. Ini saya lihat banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Pak Hani banyak ide dari Bu Astrid yang harus kita follow up ya di dalam riset-riset dan pengabdian kita begitu. Silakan Pak Hani, mungkin sekalian nanti penutup. Mic-nya Pak Hani. Oke. Terima kasih sekali Ibu Astrid, ini sangat luar biasa sekali dari advisnya tadi, berbagai pengalaman yang mungkin nanti diaplikasikan, khususnya ini dari seluruh stakeholder utamanya ya. Baik, mungkin kalau yang hadir ini dari pihak pemerintahan juga sangat bagus sekali. Nah, intinya adalah untuk kesempatan hari ini, terutama bagi mahasiswa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ernadi secara detail, begitu ya. Intinya adalah ini bisa menjadi inspirasi, terutama untuk kegiatan penelitian, sehingga memang bisa mempercepat proses studinya ini. Sekali lagi, salam buat rekan atau kru Ibu Astrid, terima kasih. Dan dengan berakhirnya tadi paparan dari Ibu Astrid ini secara resmi, webinar Planet Talk untuk hari ini saya resmi ditutup ya Pak Nadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Bu Astrid. Kita foto bersama. Terima kasih Mas Bono, makasih ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu Pak. Oh iya boleh. Bisa foto ya, bersama. Ya. Mohon untuk semua peserta agar dapat menghidupkan videonya ya supaya kita dapat foto bersama. Mungkin fotonya beberapa kali ya karena ada 6 page jadi mungkin ada 6 kali jepret ini. Oke, udah dinyalakan semuanya. Revani. Saya cek dulu belum semua nyala. Bentar Pak. Kalau memungkinkan untuk dinyalakan silahkan dinyalakan. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Oke, saya print screen dulu halaman pertama ya karena ada banyak halamannya.
Oke. Kemudian halaman kedua. Oke, sekarang halaman ketiga. Oke, halaman keempat. Halaman kelima. Dan terakhir, halaman ke-6. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih, Bambang. Pak Asri. Iya, terima kasih banyak Bu Assalamualaikum Astrid. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Astrid, Salam sehat terima semua. kasih ya. Saya kenal dengan ibu bapaknya. Asik. Ya. Dan sehat, sukses terus ya. Terima kasih Bu Ida. Udah ya, Mbak? Iya. Ayo ngobrol. Hebat deh Pak Hernandi. Saya dengan Bu Astrid. Saya tuh bolak-balik ketemu ibu bapaknya cuman